Sampah merupakan salah satu masalah yang krusial di Indonesia. Menurut pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup, Juli 2024 ada sebanyak 10,77 juta ton sampah tidak terkelola di Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Simalungun, tepatnya di Kecamatan Tapian Dolok. Di Nagori Purbasari dan Nagori Dolok Ulu, terdapat beberapa titik sampah berserakan yang hingga kini masih belum diangkut ke TPA yang berada di Kabupaten Simalungun. Pengelolaan sampah di Kabupaten Simalungun khususnya di Nagori Dolok Ulu dan Nagori Purbasari masih kurang maksimal. Sampah berserakan di tengah pepohonan asri selama beberapa tahun belakangan yang baunya kerap kali dihirup oleh masyarakat yang lewat. Titik-titik pembuangan sampah yang ada merupakan wilayah yang tak semestinya atau tempat pembuangan sampah ilegal. Aktivitas pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat semakin terlihat dari jumlah sampah yang semakin hari semakin bertambah. Warga mengeluh dengan sampah yang semakin bertambah, bau tidak sedap, berkembangnya penyakit menjadi ketakutan bagi beberapa warga. Salah seorang warga Purbasari yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan sebagian warga sudah melaporkan keluhan ini, namun ia merasa pemerintah tutup mata dengan apa yang dialami oleh masyarakatnya. Tadi kami lihat di situ Pak ada banyak sampah. Itu memang Dolok Ulu atau perbatasan atau gimana Pak? Ya kalau itu nggak bisa kita pastikan karena kan masyarakatnya banyak. Enggak, kalau untuk lokasinya sendiri itu perbatasan Dolok Ulu atau gimana? Enggak, itu masih tanah Pemda. Pemda mana ini Pak? Pemda Simalungun lah. Pak, kalau untuk kondisi sampah yang di sana itu udah sejak kapan seperti itu Pak? Ya itu udah bertahun-tahun begitu aja sih. Bertahun-tahun ya? Kalau seingat Bapak itu dari tahun kapan? 2020 sudah ada atau? Ya sejak tanah itu dijadikan tanah Pemda, dulu itu tanah kebun. Oh, perkebunan. Ya. Perkebunan apa itu Pak? Karet. Karet ya, berarti PT perkebunan ya. Oke Pak. Ya udah puluhan tahun lah, udah sudah puluhan tahun. berapa kali ganti bupati itu tanah itu begitu aja. Kalau untuk pemerintah sendiri itu gimana Pak tindakannya melihat sampah yang kayak gitu? Ya gimana dibilang ya begitu aja lah. Nggak ada apa dari pemerintah gitu? Gimana sih, susah ngejelasinnya. Karena kan di sini masyarakatnya itu banyak, jadi kita nggak bisa kita salahkan si Polan yang buang ini ke situ, si B yang buang ke situ, kan nggak bisa karena banyak. Berarti bukan mayoritas orang Purbasari ataupun Dolok Ulu yang kesini? Bukan, karena kan berbaur gitu. Untuk membuang situ sembarangan mereka ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Itu Pak kira-kira sering diangkut nggak sih Pak? Ada atau Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya Pak ya? Kalau sampah numpuk itu ngaruh nggak Pak sama warga sekitar atau pernah terjadi banjir atau gimana? Ya jelasnya kalau secara logika kita pasti kan ngaruh. Apalagi kalau dia musim panas pasti kan bau. Iya. Kalau musim hujan banjir. Secara logika aja lah pasti ngaruh. Cuma ya gimana pemerintahnya? Mungkin sebagian orang ada sih. Tapi tanggapan pemerintahnya gimana Pak? Kita macam nggak tahu pemerintah kita aja sih gimana. Itu bukan apalagi dibilangnya. Bukan tutup mata kayak gitu kan udah jelas. Apalagi tadi saya pantau Pak nggak kalah jauh ya dari kantor camat, Pangulu, kantor apa tadi ya agama ya, KUA. Ya. Tapi mereka memang merasa ini seperti tutup mata gitu. Ya memang udah seperti itu kesehariannya, gimana lagi? Karena udah kondisinya udah berpuluhan tahun ya Pak. Iya, ada berpuluh-puluh tahun, bukan sehari dua hari. Berarti memang tempat sampah itu bukan nggak diangkat ya Pak ya, tapi memang tidak ada dari pemerintah untuk mengalokasikan TPA atau apa ke sini gitu ya Pak ya. Kalau misalnya Pak sampah kayak gitu udah numpuk banyak sekali tadi saya lihat Pak sampai masuk ke jurang-jurang itu tadi kan, itu aliran sungai, jurang atau seperti apa tuh Pak? Ya ada, itu aliran mati. Aliran mati ya Pak. Ya sebenarnya kalau untuk mobil pengangkut sampah ada sih di kampung ini ada. Tapi kalau ke situ memang tidak ada yang mau dari pemerintah gitu. Nggak ada, ini kan masyarakat sebagian aja yang buang ke situ, yang mungkin yang mereka ini nggak mau bayar iuran kan gitu.
berarti memang ada dari pemerintah. Dikutip berapa itu Pak? Ya kurang tahu, karena kan nggak sampai kemari juga gitu. Ya Pak, terakhir Pak, saran untuk pemerintah atau warga setempat dan harapannya kita lah Pak sebagai masyarakat terkait dengan sampah itu gimana? Gimana ya? Ya intinya tahu sama tahu aja lah kayak gitu. Maksudnya pemerintah penanganannya itu paham, mengerti dengan keluhan masyarakat itu apa kan. Jadi kalau kita aja nggak contohnya logika aja, kayak kita masyarakat bawah, kita mau ngadu-ngadu pun susah, pasti itu 100%. Pasti itu respon kita, aduan kita nggak direspon sama sekali. Karena apa? Kita orang kecil begitu. Orang Bapak di sini memang udah lama atau gimana Pak? Ya asli sini. Asli memang. orang sini, Iya. yang tinggal di sini dari dulu ya Pak ya? Iya. Dari tahun berapa gitu? Kalau boleh tahu. Iya dari tahun 80-an. Oh memang udah di sini ya, jadi udah tahu lah kondisi lokasi ini Ya. ya Pak ya? Selain itu, Junita Purba yang juga merupakan warga desa Nagori Purbasari mengatakan hal yang sama. Pemerintah tidak ada mengerahkan pengangkutan sampah dari perumahan warga. Ia juga menambahkan sampah yang berada di lokasi perbatasan Nagori Purbasari dan Dolok Ulu biasanya dibersihkan oleh saudaranya. Ibu warga sini atau gimana nih? Hah? Warga sini atau gimana? Warga sini. Warga sini ya. Warga dari mana ini Bu? Kami Purbasari. Purbasari ya. Bu, kalau untuk lokasi ini gimana ini Bu? Lokasinya. Ya ini jalan perjuangan. Ini udah jalan Dolok Ulu lah. Dolok Ulu ya Bu ya. Bu, ya. Kalau untuk kondisi lapangan seperti ini Bu, ini memang area tempat pembuangan sampah atau gimana? Ini? Sebetulnya tidak. Tidak ya. Selalu dilarang. Selalu dilarang. Terus kemudian Bu, kenapa banyak masyarakat yang membuang sampah di sini? Ya kemana lah namanya masyarakatnya banyak. Mau semua. Kadang dari sana Lorong 5, dari Sinasa, dari semua lah buang kemari. Banyak masyarakat tuh kemana mengarang. Ini kondisi sampah yang seperti ini Bu, diangkut nggak Bu sama pemerintah kita Bu? Nggak pernah diangkut. Ya cuma abang saya lah selalu, abang ipar saya selalu membakari kalau kerangan, selalu dibakari. Selalu lah rajin lah abang saya itu, abang ipar saya itu. Bu, udah pernah nggak sih Bu sebagai warga di sini untuk ngelaporin masalah sampah ini ke pemerintah kita kayak kepala desa, pecamat selalu ya? Selalu kepronya, selalu kepron, selalu kan berkoyong. Kalau untuk respons dari pemerintah kita sendiri gimana Bu? Selalu juga ninjo. Ninjau ke sini ya Bu Iya, ya? selalu. Artinya Selalu melarang. Kok tidak dilarangan juga kan? Mana dibilang? Artinya kesadaran masyarakat sendiri ini belum ada ya? Iya. Kalau untuk kondisi sampah yang seperti ini dari kapan Bu? Sejak kapan ini? Kurang lebih pas udah lama saya jualan sini aja udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Tidak kemarin juga. Bu, kira-kira kalau sampahnya yang menumpuk ini banyak, sering banjir atau gimana nih Bu? Kalau banjir sini ya banjir cuma kan nggak sampai kemari. Kalau sampah ini nggak pernah banjir karena kan jauh dari banjir. Kalau sekarang banjir ke sana. Oh, berarti ke sini tidak ada Pak? Nggak pernah sana. Itu saya lihat Bu, di situ ada apa? Jurang itu sungai atau gimana itu Bu? Asal mulai tapi dulu dibongkar dibuangi sama. Jadi sampah banyak ini masuk ke dalam. Ya lama-lama ya gini lah. Dulu kan dalam. Sekarang karena sampah banyak ya dangkal lah. Ini memang dalam kali. Pihak pemerintahan desa Nagori Dolok Ulu memberikan pernyataan telah melakukan marharuan bolon dalam membersihkan lingkungan. Tetapi masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan itu pun sebagian dari masyarakat Purbasari. Kami sepanjang jalan melewati kantor desa Dolok Ulu, kami melihat sampah berserakan di jalan. Itu kira-kira TPA atau bagaimana? Sebenarnya itu bukan TPA Pak. Itu pun memang itu wilayah Dolok Ulu. Tapi yang buang sampah di situ bukan warga Dolok Ulu Pak, warga Purbasari tepatnya. Kira-kira dulu penyebab utama apa masyarakat membuang sampah di sana sehingga berserakan seperti itu aja? Kalau sepengetahuan saya ya Pak, mungkin karena Purbasari itu kan sempit ya, terlalu rapat gitu rumah-rumahnya gitu. Jadi mungkin mereka nggak ada tempat pembuangan misalnya lubang sampah gitu, jadi buangnya asal aja gitu. Berarti untuk masyarakat Dolok Ulu tidak ada buang sampah di sana? Enggak Pak, karena kan Dolok Ulu ini full apa ya,
HGU kebon gitu kan. Jadi udah memang sama perusahaan harus setiap rumah itu buat lubang sampah di depan rumah. Jadi udah bakar di situ, buang di situ gitu. Berarti sampai sekarang pun tempat buang sampahnya ada ya Bu ya? Kalau untuk warga Dolo Ulu ada Pak. Kira-kira untuk di sampah dan itu ada nggak warga yang datang ke kantor ini melakukan perubahan mereka? Ada Pak, pastinya ada, sering pun. Itu pun udah dari kami Dolo Ulu itu adalah rencana untuk buat TPA, tapi itu masih rencana sih Pak. Karena kan ini lahan perusahaan, jadi agak susah juga gitu Pak. Jadi Bu ada rencana Itulah Pak, masih diusulkan gitu sama pemerintah Nagori Dolo Ulu, Pangulu tepatnya. Jadi kira-kira ada nggak sanksi atau tindakan dari desa lah gitu untuk warga yang membuang sampah sembarangan? Udah pernah sih Pak dibuat kayak spanduk gitu kan, yang buang di situ kayak didenda gitu. Tapi karena memang nggak ada yang tahu buangnya kapan, tahu-tahu udah sampah bertumpuk di situ gitu Pak. Untuk TPA sendiri di desa Ada juga sih Pak yang bukan warga Dolo Ulu, warga Purbasari lah yang memang tergerak pengen kayak mana caranya biar itu bisa teratasi gitu. Cuman memang mungkin karena harus ada kesadaran warga juga sebenarnya sih. Jadi sampai sekarang belum terrealisasi lah gitu, masih gitu aja gitu. Adalah yang bakar-bakar gitu di situ kan, kayak kami lah Pak. Setiap Jumat nanti haruan bolon di situ. Cuman namanya bukan sampah satu orang kan Pak, sampah satu Nagori bisa dibilang. Jadi ya tetap aja gitu, lebih banyak yang membuang daripada yang membakar kan Pak gitu. Iya Pak, ya masyarakat Dolo Ulu malah yang ini kerjasama di situ, gotong royong gitu. Iya Pak. kira-kira Bu sampah-sampah di sana udah berapa lama dikasih? Kayaknya udah ada berapa tahun ya Pak? 2 atau 3 tahun gitulah. Awalnya ya memang sikit-sikit gitu, makin lama ke jalan. Lalu harapan Ibu untuk masyarakat? Harapan saya Pak, khususnya kan itu karena yang buang sampah itu kan warga Purbasari ya kan Pak. Inilah pemerintah Purbasari setidaknya kayak mana lah caranya biar warganya nggak buang sampah di Nagori Dolo Ulu gitu. Kalau kami kan udah ya itulah Pak, udah berusaha membakar, mengurangi gitu. Tapi kalau memang yang buang pun nggak sadar-sadar ya kayak mana gitu Pak. Maksudnya himbauan dari mereka lah gitu, pemerintah Purbasari gitu Pak. Belum ada sih Pak, belum ada. Memang udah disampaikan juga asal kalau Pangulu lagi rapat sama camat gitu kan udah dibicarakan juga Pak, cuman belum ada sampai saat ini. Sedangkan dari pihak pemerintah Nagori Purbasari mengatakan bahwa program pengelolaan sampah yang diinisiasi oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya diterapkan. Pengangkutan sampah dan TPA masih kurang memadai. Jalan termasuk jalan Purbasari dan Dolo Ulu sih Pak. Itu perbatasan atau gimana sih Bu? Enggak, sebenarnya itu daerah Purbasari, cuman orang Dolo Ulu lewatnya dari sini. Lewatnya dari situ ya. Jadi jalan mereka juga lah. Tadi saya ngeliat Kak, kondisinya sih itu banyak sekali sampah. Itu kira-kira itu sampah dari mana Kak? Apakah memang TPA di sini tidak ada atau gimana? Enggak Kak, itu sebenarnya dari warga Kak. Itu udah sering kali dihimbau. Kemarin juga udah melakukan pembersihan, bakar sampah di situ, dibuangnya segala macam. Cuman warga gitulah Kak, kadang-kadang dibuang lagi di situ. Udah sering dibuat patokan dilarang buang sampah. Cuman mereka balik lagi buang sampah di situ, jadinya numpuk lagi. Kemarin udah sempat bersih karena udah sempat dibakarin kan. Cuman itulah balik lagi, warga nggak semuanya mau dengerin gitu. Kalau untuk kondisi sampah itu memang dari kapan itu Kak? Kondisi sampah maksudnya sering buang sampah di situ gitu. Sampai numpuk itu dari tahun kapan atau gimana? Mulai dari ini sih Kak, pembangunan paret itu yang gagal itu kira-kira udah lumayan lama sih, aku nggak tahu pastinya tahun berapa. Tapi kemungkinan 5 tahun yang lalu itu udah ada karena gagal pembangunan parit itu kan. Jadi mereka buang di situ karena di sini kan nggak ada rumah warga. Nah jadi warga pada buang di situ diam-diam gitu. Kalau untuk fungsi pembuatan apa tadi itu untuk apa tuh Kak? Apa tuh Kak? Yang lorong sampah yang sebelah sampah itu kayak sungai itu? Itu sebenarnya aliran air untuk ya waktu proyek itu gagal itu Kak. Itu sebenarnya tadinya untuk aliran air.
Kalau untuk pemerintah kita sendiri, Kak, sampah yang menumpuk itu kira-kira mereka mengatasinya itu gimana? Kalau sebenarnya dari camat juga, dari bupati kemarin udah sempat kesini gitu kan Kak, sering lewat, sering Tinjau, ya? sering meninjau, ya harus benar-benar dibersihkan gitu. Itulah cara kalau dari kami, dari semuanya, dibakar dan dibuang, serta dibuat patokan jangan buang sampah gitu. Cuman balik lagi warganya memang kalau untuk peringatan sanksi Kak, atau CCTV atau fasilitas apa untuk di area sampah itu ada nggak dari pemerintah buat? Belum ada sih Kak kalau yang seperti itu. Kalau untuk dinas lingkungan gitu Kak, ada nggak sih pemerintah kita untuk kolaborasi atau apa gitu? Karena kan kayaknya tuh pandangan kami itu sangat meresahkan sekali ke kotoran-kotoran. Iya sih. Dari ujung ke ujung itu kayaknya sampah gitu. Itu gimana? Sejauh ini aku belum ada dengar sih Kak, cuman programnya setiap minggu ibu PKK-nya kerja bakti sama gamot-gamot dan beberapa warga, itu aja sih Kak sejauh ini. Tapi itu dilaksanakan atau gimana? Ya pasti dilaksanakan Kak, setiap minggu memang ibu-ibu PKK sama bapak-bapak gamot pasti mulai dari depan sana sampai belakang sini. Karena di depan sana juga sering ada sampah kan, pasti mereka setiap minggu kerja bakti. Kalau untuk masyarakat ikut kerja bakti juga Kak? Iya, beberapa masyarakat, karena kan Kak banyak kan yang mau dibersihkan, jadi beberapa warga yang memang aktif, walaupun mereka bukan gamot atau apa, mereka ikut kerja bakti. Apa pengaruh sama masyarakat kita ada nggak sih Kak dengan kondisi itu? Sebenarnya sejauh ini nggak ada sih Kak yang protes, karena jauh dari pemukiman. Cuman itu tadi kan nggak enak dilihat, mata memandang nggak enak gitu melihatnya kan. Sebagai seorang ya Pak, perangkat desa nih kita, apa harapan dan saran Kakak untuk masyarakat dan kita juga sebagai pemerintah? Kalau saya pribadi sih itu tadi Kak, ada tempat pembuangan sampah umum, jadi warga pun nggak sembarangan buang kan, karena mereka melihat di situ tempat yang kayak bisa nih buang sampah di sini, nggak ada yang tahu, jadi mereka terus ke situ walaupun udah dilarang. Kalau misalnya udah ada nanti kan tempat pembuangan sampah umum, pasti mereka buang ke sana. Oh, jadi sebenarnya tempat pembuangan sampah umum ini sudah ada atau belum? Belum ada. Oh, belum ada, sampai sekarang belum ada ya? Iya, khusus di Nagor ini belum ada sih. Lalu, siapakah pihak-pihak yang sudah melakukan marharuan bolon terhadap sampah, namun kenyataannya sampah masih bertumpuk dan berserakan? Siapakah yang akan menyelesaikan masalah sampah yang ada di Nagori Dolok Ulu dan Purbasari jika pengangkutan sampah serta TPA masih kurang memadai? Apakah pemerintah Kabupaten Simalungun tetap membiarkan masyarakat berdampingan dengan tumpukan sampah yang ada sejak beberapa tahun belakangan? Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV.